Hari pertama sekolah Biang Lala berdiri itu 7 Agustus tahun 2000. Playgroup, tempatnya di Ajudan Jenderal 75H KPAD Geger Kalong. Jadi kalau mengenang 25 tahun yang lalu, itu perjalanannya sangat panjang ya. Kenapa bisa ada di situ? Jadi awalnya tuh anak saya bersekolah di sebuah kelompok bermain, lalu dinyatakan kalau kelompok bermain itu akan tutup. Nah, karena saya saat itu sedang sibuk jadi tenaga pengajar sebuah perguruan tinggi dan menyelesaikan studi, saya tentunya ingin anak saya tetap bersekolah gitu. Oleh karena itu saya tawarkan, udah pindah ke rumah saya aja gitu, padahal rumah kontrakan. Nah, ternyata pada saat minta izin sama yang punya kontrakan, nggak boleh ini dijadikan rumah dijadikan sekolah, ini rumah aja katanya gitu. Akhirnya karena bingung, karena sudah ada muridnya sisa dari sekolah yang sebelumnya, itu akhirnya saya ngerayu lah ke ibu saya yang suka dipanggil Eyang gitu kan, sama semua panggil Eyang. Saya ngerayu ke ibu saya, Bu, boleh nggak saya pinjam ruang tamu yang ukurannya hanya 3x3 untuk jadi kegiatan playgroup. Diizinkanlah sama ibu saya, dan begitulah dalam perjalanannya 3x3 menjadi 6x3 menjadi 6x6 tambah lagi menjadi 6x6 tambah lagi 3x3 3x6 terus akhirnya dibangun ke atas bertingkat sampai akhirnya kita juga menyewa tempat lain di luar di arena permainan anak Karangsetra, terus pindah juga ke Geger Kalong Hilir sampai akhirnya ada di sini di Sari Endah 19. Ya karena ketidaksengajaan itu ya harus jalan terus. Jadi intinya apa yang sudah kita mulai itu nggak boleh berhenti. Jadi saya tidak punya pengalaman di dunia pendidikan walau anak-anak ya, kalau perguruan tinggi ada gitu, saya saat itu sedang menjadi dosen. Tapi saya pikir apa yang sudah dimulai nggak boleh berhenti. Jadi pada saat anak hanya 3, kita upayakan supaya jumlahnya meningkat. Terus juga dulu yang saya nggak ikut campur dalam kurikulumnya playgroup. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian saya fokus juga ikut mengembangkan kurikulumnya sekolah khas Biang Lala. Kalau saya tuh pengen sekolahnya itu menyenangkan. Jadi saya punya trauma dengan masa saya bersekolah dulu. Sekolah pada saat itu, waktu saya kecil itu tidak melindungi anak-anak. Gimana guru-guru hanya memperhatikan yang siswa-siswa yang orang tuanya datang ke sekolah. Jadi perlakuan tidak adil itu membekas hingga saya tua gitu. Jadi saya pengen membuat sekolah yang sangat menyenangkan untuk semua anak, menjadi rumah kedua anak-anak gitu ya. Di mana guru-guru itu fungsinya bukan hanya guru tapi juga sebagai pengganti orang tua pada saat anak-anak ada di sekolah. Tentunya tempat ya, karena waktu itu kan masih menggunakan rumah dinasnya ibu almarhum ayah saya di KPAD gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah mencari tempat yang layak untuk menjadi sekolah. Gitu. Itu berat sekali karena kami juga saat itu kondisinya lagi berjuang gitu ya, baru mulai meniti ini ya rumah tangga gitu. Jadi memang belum nggak ada siapa-siapa yang support benar-benar sendiri. Waktu itu dari TK, dari playgroup kami meningkat menjadi TK. Kemudian di tahun 2005 berkembanglah keinginan, aduh kasihan nih anak-anak TK, masa sekolahnya di SD yang lain gitu, padahal tidak sevisi sama kami. Akhirnya saya mencoba membuat SD, dan itu hal yang berat karena SD itu 6 tahun. Jadi waktu itu saya juga dikatain orang gila ya. Bahkan suami saya juga bilang, kamu orang gila gitu, karena mau membuat sekolah dasar. Waktu sekolahnya panjang, terus jadi gitu urusan kedinasannya juga udah mulai rumit gitu. Tapi saya pikir ini harus dilakukan karena ngapain ada playgroup dan TK yang bagus tapi SD-nya mereka akhirnya hilang. Apa yang udah kita tanamkan hilang sia-sia. Jadi ya waktu itu mencoba mencari tempat yang layak dan alhamdulillah menemukan gedung nganggur, gedung mahal, sangat mahal sewanya saat itu. Tapi ya saya pokoknya harus jalan itu aja. Jadi hanya tekad aja. Kalau banyak orang yang butuh sekolah bagus. Dan banyak juga orang tua yang yang mungkin saat itu sedang ngetren banget sekolah agama ya. Sekolah Islam. Jadi kalau nggak sekolah Islam nggak keren gitu ya. Kalau non Islam ya tentunya sekolah Katolik atau sekolah Kristen gitu nggak keren. Sekolah umum itu saat itu memang agak sulit menempatkan diri gitu. Apalagi Biang Lala memang TK-nya pun nggak seperti TK-TK saat itu. Pada saat itu kan lagi ramai TK-TK itu semuanya sudah mengajarkan baca tulis. Di Biang Lala belum. Jadi kalau di Biang Lala ya masih bermain anak-anak itu seperti itu. Jadi itu tantangan terbesarnya itu bagaimana meyakinkan orang gitu kalau sekolah yang kita
jalankan itu sekolah yang punya visi besar gitu, sekolah yang baik itu. Jadi anak-anak dari kecil udah biasa dengan keberagaman, dengan perbedaan, dengan kebinekaan gitu. Di Biang Lala itu belajar nggak di dalam kelas duduk diam dengan manis, tapi memang bergerak, anak-anak itu semua bergerak. Kegiatannya ramai dan sangat beragam. Jaga semangat itu ya, saya selalu berbagi dengan guru-guru, saya selalu terbuka, dan semua guru-guru itu saya anggap saudara saya. Jadi kalau ada yang usianya sebaya ya kira-kira saya anggap, kalau nggak kakak adik, tapi kalau dengan guru-guru yang jauh lebih muda itu biasanya saya anggap keponakan. Jadi memang benar-benar sekolah ini menjadi rumah kedua, bukan hanya buat siswa tapi buat saya dan seluruh karyawan di sini. Ini rumah kedua. Jadi waktu itu memang sederhana, karena waktu itu perilaku di jalan tuh mengerikan sekali, Pak Sigit. Jadi suami saya tuh hanya minta satu nilai aja, udah nggak usah muluk-muluk, mumpung punya sekolah, tanamkan antri. Jadi bapak itu sebagai ketua yayasan hanya minta antri, jadi anak Biang Lala itu harus antri dari kecil. Itu karena imbasnya itu ke segala hal ya, menghargai hak orang lain gitu kan, ya disiplin yang itu juga ada gitu. Jadi bapak minta antri, terus dalam implementasi selanjutnya guru-guru Biang Lala itu di training ISQ semua. Jadi kami mengambil nilai 7 nilai dasar sebagai karakter yang kami inginkan terbentuk di sekolah. Biang Lala punya visi mendidik anak berprakarsa, inovatif dan lebih peduli. Kalau dilihat mendidik anak berprakarsa itu artinya anak yang punya inisiatif yang lebih, inisiatif yang bermanfaat, yang inovatif, very kreatif, yang bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya kalau ide dasarnya sekolah Biang Lala itu mengajarkan anak untuk menjadi orang yang mampu bekerja dimanapun. Mau dikatakan bisnismen boleh, businesswoman boleh gitu. Jadi anak-anak yang menciptakan lapangan kerja itu. Yang 7 nilai dasar itu dari jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli, dan itu yang suka diikrarkan juga sama anak-anak ya. Kami berharap juga itu melekat di dalam diri anak-anak gitu. Biang Lala itu khas, sebenarnya kekhasan itu yang membuat kami berbeda ya dengan sekolah lain itu adanya muatan art, music, sport, good ethic yang mewarnai semua kegiatan belajar mengajar di sekolah Biang Lala. Kenapa art, music, sport, dan good ethic? Yang kebetulan saya kuliah itu di kampus yang tiap wisuda itu berantem. Padahal katanya itu orang paling pinter gitu ya di Indonesia, tapi tiap wisuda itu berantem gitu. Saya waktu itu juga heran gitu ya, kenapa mereka bisa tidak sportif gitu kan. Nah akhirnya keluarlah art and music itu sebenarnya untuk menghaluskan, mengasah kehalusannya anak-anak gitu ya. Dan kenapa sport? Ya itu juga sama, supaya anak-anak itu lebih sportif. Jadi kalau dalam kompetisi itu ya harus sportif dong, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Selain saya ingin anak-anak itu juga menjaga fisiknya supaya tetap kuat, karena saya percaya banget mensana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu benar. Sebenarnya Biang Lala itu artinya pelangi ya. Biang Lala juga satu permainan di Dufan ya, Ferris wheel ya. Itu yang kalau kita lihat itu kan kadang-kadang posisinya berputar, kadang di bawah, kadang di atas, tapi dia bergerak terus gitu kan. Dan dengan bergerak dia bisa memperluas cakrawala gitu. Dia bisa melihat kondisi di bawah seperti apa, di tengah seperti apa, pada saat di atas gitu, panoramanya seperti apa. Itu menggambarkan pergerakan. Dan pelanginya sendiri juga menggambarkan keanekaragaman, keheterogenan itu. Jadi saya tuh anti eksklusivisme. Saya nggak mau misalnya ada ya, walaupun ternyata susah juga ya ternyata pada saat ingin menerima semua anak dengan segala kondisi itu nggak mudah, karena menurut kami ini treatmentnya begini, orang tua punya pakem sendiri gitu. Jadi itu nggak mudah juga, tapi niat awalnya begitu. Jadi anak apapun kondisinya, apapun warnanya, apapun hobinya gitu, itu kami ingin terima, apapun warga negaranya. Jadi mau itu ini sekolah keberagaman, di mana anak-anak menerima perbedaan. Setiap orang berbeda, setiap orang unik, dan kegiatan di sini pun sangat beragam. Itu yang membuat kenapa namanya Biang Lala. Kegiatan yang paling menarik di Biang Lala itu hampir semua kegiatan menarik ya. Tapi kalau kegiatan untuk anak yang paling menarik yang pernah dilakukan Biang Lala itu pada saat anak-anak dari usia
6, 7, 8 itu berangkat ke Singapura dan Malaysia untuk bermain angklung. Ngakalin bawa angklung sebanyak itu dengan anak kecil-kecil yang banyak juga, itu tentunya seru sekali, tapi pasti sangat berkesan. Semua anak-anak kalau saya tanya masih ingat pada saat mereka berlari-larian, naik ferry dari Batam menuju Singapura, dari Singapura perjalanan darat menuju Malaysia, mereka masih ingat. Setelah angklung, Biang Lala itu ada prestasinya di bisbol, itu sejak tahun berapa ya? Sejak anak saya 10 tahun yang lalu lah, lebih. Kira-kira 12 tahun yang lalu lah, bisbol di Biang Lala itu mulai menjadi prestasi gitu. Jadi anak-anak Biang Lala itu hampir di setiap event yang diikutinya pasti ada prestasi di bisbol. Karena apa? Kenapa sih bisbol kok gaya-gayanya tuh olahraga nggak populer gitu ya? Ada yang tanya sama saya, kenapa Bu nggak futsal? Itu olahraga yang paling aman. Jadi bisbol itu anak-anak walaupun dia teamwork, bekerja sama, anak-anak itu juga menunjukkan kemampuan individual. Karena di bisbol itu kemampuan dia melempar, kemampuan individual, kemampuan dia memukul, individual, dia berlari itu individual, tapi bermain dalam tim. Jadi secara individu terlihat si anak kemampuannya, tapi secara tim juga terlihat. Itu keren banget. Terus rules-nya juga banyak yang melindungi anak. Jadi kalau saya lihat ini lebih aman lah dibanding olahraga lain yang misalnya ada tackling gitu ya, ada atau basket ya, yang mainnya sedikit. Di bisbol itu pemainnya lebih banyak, lebih oke. Setelah bisbol, yang menjadi prestasi Biang Lala selain angklung, bisbol itu marching band yang tentunya sekarang menjadi, kalau di Jawa Barat sih udahlah insya Allah. Dan kami sekarang sedang mengembangkan supaya bisa eksis juga, tidak hanya di Jawa Barat tapi di tingkat nasional. Kemarin sudah di Jakarta, insya Allah beberapa bulan yang akan datang kita akan ke Yogyakarta juga untuk menunjukkan lagi prestasi kita di pusatnya marching band Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari semua kegiatan pencapaian prestasi semuanya berkesan. Dari mulai anak-anak berprestasi di angklung, anak-anak berprestasi di bisbol, anak-anak berprestasi di marching band, ataupun anak-anak hanya berkegiatan keluar bersama-sama, itu semuanya berkesan. Hanya camping, itu semuanya berkesan buat saya. Dan saya pun berharap anak-anak pun mengalami hal yang sama. Gitu. Semuanya terkesan. Saya tuh merasa sangat bersyukur gitu ya kalau mereka pernah menjadi bagian dari Biang Lala gitu. Jadi serasa merasa harus lebih tulus dan sungguh-sungguh lagi memberikan hal yang terbaik buat mereka gitu. Karena saya ternyata belajar juga mengelola sekolah itu. Jadi yang belajar itu bukan hanya anak-anak. Gitu. Kalau di sini kan saya tuh cita-citanya dulu anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ternyata bukan hanya anaknya aja yang jadi pembelajar sepanjang hayat. Kami di sini pengelola, bahkan yayasan yang dulu pun nggak ngerti pendidikan anak gitu, akhirnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Belajar gimana sih nangani anak-anak, gimana sih meningkatkan kemampuan anak-anak. Apalagi zamannya sekarang berubah, nggak seperti dulu lagi. Itu yang jadi saya sih sangat bersyukur terus tangannya melihat anak-anak yang mudah-mudahan apa yang sudah diajarkan di Biang Lala itu melekat dan menjadi bekal mereka untuk menjadi orang-orang yang berguna suatu hari nanti. Kalau saya sih pengen sekolah ini bisa dikembangkan, bisa punya gor gitu ya, bisa punya arena atletik, punya arena gimnasium, jadi nggak rebutan seperti sekarang ini gitu, punya arena bermain yang luas, lapang upacara yang rata gitu kan. Biang Lala itu kan berdirinya benar-benar dengan apa yang ada gitu, apa yang ada kami manfaatkan gitu, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu di Biang Lala. Lain dengan sekolah yang lain kan penyandang dananya sudah kuat, terus udah gitu udah punya gedung yang mapan, tanah yang luas. Di Biang Lala enggak. Jadi benar-benar apa yang saat ini dirasakan ini hasil kepercayaan orang tua pada sekolah. Jadi orang tua punya percaya pada Biang Lala simpen, Biang Lala bisa beli tanah dengan kondisi seperti ini, bisa bangun seperti ini, dan insya Allah nanti sampai 25 tahun yang akan datang pun saya sih berharap tambah gitu fasilitasnya gitu, luasnya. Kalau Pak Sigit minta cabangnya gitu, walaupun saya kasih pengen ada cabang-cabang Biang Lala. Dia bilang kalau memang Biang Lala baik, ada baiknya disebarkan ke seluruh Indonesia gitu. Pak Sigit sih berharap begitu. Saya pesan buat semuanya, sebenarnya pertama bersyukur, lagi-lagi bersyukur, syukuri gitu ya keberadaan kita di sini.
Nah, terus dari itu jadilah orang baik. Jadi orang baik itu jadi bisa berkontribusi di bidang mana saja. Jadi orang yang tulus dan sungguh-sungguh dan tidak pernah berhenti belajar. Intinya itu aja. Nah, jadi apa ya, hidup itu bukan buat diri kita sendiri, bukan buat memperkaya diri kita sendiri, tapi semangat berbagi. Itu yang ingin saya share gitu buat anak didik semua gitu. Tapi semangat berbagi, bagaimana, makanya saya bilang kalau bisa menciptakan lapangan kerja itu kan artinya menyelamatkan banyak orang ya yang masih nganggur gitu kan. Nah, saya sih berharap ya suatu hari anak-anak Biang Lala bisa menjadi orang-orang yang menggunakan